Hari ini gue lagi pilek, agak flu. Jadi gue agak susah cari tema yang harus gue omongin sekarang. Tapi mungkin gue pengen ngomong hal-hal yang jauh dari isu sehari-hari kita, yang jauh dari isu dalam negeri. Gue pengen omongin tentang kejadian jauh di sana, di Palestina, di Israel, atau di Masjidil Aqsa. Nah, kita bahas di acara Masuk Pak Eko. Seingat gue, dari mulai gue lahir sampai sekarang, gue selalu dengar ada konflik di Palestina antara penduduk Palestina dengan tentara Israel. Dan konflik itu nggak pernah berhenti. Lo bayangin lo, dari mulai gue lahir, konflik itu sudah ada. Dan sampai setua ini konflik nggak pernah berhenti. Beda, gue juga dulu pernah dengar ada perang Irak-Iran. Selesai perangnya sampai sekarang. Gue dengar ada perang Malvinas antara Inggris dengan Argentina di Kepulauan Falkland. Selesai perangnya sampai sekarang. Dulu ada konflik Khmer Merah misalnya. Macan Tamil, konflik Irlandia, Inggris. Sekarang selesai semuanya. Yang gak pernah selesai itu selama gue hidup cuma konflik di Palestina. Sampai sekarang kondisinya nggak berubah-berubah. Rakyat Palestina berhadapan dengan tentara Israel pegang senjata, rakyat Palestina pakai ketapel. Gua nggak tahu ini disebut perang atau penindasan. Tapi yang pasti kadang-kadang gua berpikir, mungkin nggak ya nanti ketika gua misalnya selesai dalam kehidupan, gua bisa melihat ada sebuah solusi terhadap masalah atau konflik berdarah di Palestina. Kalau kita mau runtun-runtun ya, ini kan kasus Palestina ini kayak dulu di Amerika. Amerika itu kan warga kulit putih datang ke Amerika untuk menempati benua Amerika. Mereka adalah suku pendatang atau orang-orang pendatang, dan di Amerika pada saat itu sudah ada suku Indian namanya. Suku Apache, suku Sioux, Sioux Ogalala, dan lain-lain. Lalu kemudian warga kulit putih mengambil semua tanah-tanah Indian, bangun kehidupan di sana, dan sampai sekarang kalau kita mau cari orang Indian di Amerika itu paling tinggal di museum. Ada komunitas-komunitas Indian bekas, misalnya bekas warga di pegunungan Cherokee dan lain-lain. Tetapi ya nggak terlalu bisa atau tidak terlalu mewarnai kehidupan di Amerika. Akhirnya kita mengenal Amerika itu sebagai bangsa kulit putih. Warga aslinya boleh dikatakan punah. Tapi dulu ya, waktu gua nonton film koboi, kok Indian ini selalu dipersepsikan sebagai perampok. Mereka datangi rumah warga kulit putih, gitu kan, pakai panah, pakai apa, kemudian akhirnya warga kulit putih melawan dan menembaki Indian-Indian itu. Padahal kalau kita mau mikir jujur, kan suku aslinya Indian-Indian ini, kan mereka yang pertama memiliki tanah di sana. Kan tanah-tanah mereka itu karena mereka hidupnya dari berburu, dari nomaden, maka mereka tidak mengenal konsep rumah yang ajak. Mereka selalu berpindah tempat. Karena berpindah tempat, maka satu suku menguasai sebuah lahan yang sangat luas sekali. Tempat bison-bison itu atau binatang buruan itu berlalu lalang di situ. Mereka berburu di situ. Jadi kalau ada orang kulit putih taruh tempat di situ, bangunan di situ, bikin rumah di situ, bikin ladang di situ, pertanyaannya yang merampok siapa ya? Nah, akhirnya karena dulu gue dipersepsikan bahwa Indian adalah penjahatnya dan Amerika atau orang-orang kulit putih ini jagoan, koboi, dan kemudian diserang oleh suku barbar, akhirnya secara psikologi kita membela kelompok suku kulit putih ini dan sebuah bangsa
yang pernah ada di dunia sekarang boleh dikatakan hampir punah di benua Amerika. Mungkin ada di Venezuela, mungkin ada di Peru, tapi tidak lagi dominan. Wilayah Amerika atau benua Amerika dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Hampir sama kejadiannya dengan di Palestina. Pada saat sebelum warga Israel datang, itu ya warga Palestina di situ. Tapi kemudian pasca Perang Dunia Kedua, ada proposal warga Israel yang dianggap dalam tanda kutip menjadi korban Perang Dunia Kedua karena dipersekusi sama Hitler. Mereka minta satu tempat untuk membuat sebuah komunitas kehidupan, kesepakatan antar pemenang perang sekutu waktu itu termasuk Amerika di dalamnya, akhirnya menyerahkan sebagian kekuasaan di tanah Palestina untuk ditempati oleh orang-orang Israel yang sebetulnya dipindahkan atau diangkut dari wilayah-wilayah yang jauh. Mereka diangkut sama seperti orang-orang Eropa yang diangkut ke Amerika untuk menempati sebuah tempat. Kasus di Palestina juga gitu. Mereka diangkut untuk menempati sebuah wilayah yang disebut dengan Palestina. Lama-lama mereka makin menghabisi atau makin mengekspansi tanah-tanah warga Palestina. Tentu saja sama seperti penduduk Indian yang dulu tanahnya dalam tanda kutip dirampas oleh pendatang dari kulit putih dari Eropa. Bangsa Palestina kan juga mikir kayak gitu. Enak aja tanah gua kok mau dirampas? Maka kemudian terjadilah perlawanan serius. Persoalannya mereka punya contoh bagaimana cara menghabisi sebuah masyarakat yang menguasai satu wilayah dengan propaganda. Tadi tuh ketika kita nonton film koboi, Indiannya dianggap sebagai musuhnya. Nah, propaganda ini juga terjadi dalam kasus Palestina. Palestina dianggap sebagai orang yang ribet, orang yang mengganggu pemerintahan Israel, yang selalu melempar dengan batu, sementara Israel punya senjata bisa nembakin. Persepsi ini terus dibangun. Akhirnya sebuah bangsa yang tadinya tanahnya dirampas, dia sebagai korban penjajahan, juga dipersepsikan sebagai orang yang bersalah kalau melawan atau meminta tanahnya kembali. Ini yang kemudian dieskalasi oleh media-media besar. Biasanya setiap Jumat terakhir Ramadan ada sebuah gerakan untuk memperingati pembebasan Palestina. Ini dimulai di Iran pada tahun 1979 pasca revolusi Islam Iran yang dikenal dengan gerakan Al-Quds. Semua teriak-teriak pembebasan Palestina. Isu Palestina yang tadinya mulai tersingkir, mulai tidak didengerin orang, tiba-tiba menyeruak lagi karena ada sebuah gerakan internasional untuk membebaskan Palestina. Dan sekarang juga seperti itu, bahwa kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada jamaah di Masjid Al-Aqsa lagi sholat tarawih atau sholat Jumat, kemudian dipersekusi oleh tentara Israel dan 400 warga Palestina ditangkap. Mungkin ya, bagi masyarakat atau anak-anak muda Palestina, melawan itu kayak sudah jadi makanan sehari-hari. Mereka lahir merocot, kemudian dalam kepalanya selalu diceritakan bahwa tanahnya dirampas, bahwa kehidupannya dirampas. Tidak ada alternatif lain bagi sebuah bangsa yang terus-menerus ditindas kecuali melawan. Kalaupun cuma dengan batu, kalaupun cuma dengan ketapel. Kenapa? Karena mereka mau kemana lagi? Kita di Indonesia kalau digusur masih punya saudara mungkin ya. Kalaupun kita ngelawan masih ada mikir saudara di sana, saudara di sini. Nah, ini sebuah bangsa. Kalau tanahnya terus-menerus digusur, ya pasti melawan. Dan perlawanan ini menjadi terus-menerus. Gua denger kasus ini atau konflik ini dari pertama kali gua tahu tentang media atau tahu tentang berita sampai sekarang. Konfliknya nggak kelar-kelar. Gua ngebayangin ada sebuah bangsa yang seumur hidup gua, katakanlah ada orang Palestina usianya seusia gua, lahir sudah menjadi anak terjajah dan sampai sekarang tetap menjadi orang terjajah. Jadi di kepala gua,
Konflik ini semata-mata memang konflik antara bangsa yang terjajah dengan bangsa yang menjajah. Sialnya, nah ini sialnya. Banyak orang yang mengkait-kaitkan ini bahwa ini adalah konflik agama. Seolah-olah konflik antara orang beragama Yahudi dengan orang beragama Islam di Palestina. Orang Israel beragama Yahudi dan orang Islam di warga Palestina. Maka kaburlah kita melihat persoalan. Orang-orang yang mungkin bukan beragama Islam tidak bisa meletakkan empati karena ini mereka anggap sebagai konflik agama. Padahal jelas-jelas ini konflik kemanusiaan. Palestina sendiri kan beragam. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Ortodok, macam-macam agamanya. Bahkan ada yang komunis. Di Palestina, kalau hari Natal itu kita akan mengira bahwa seluruh warga Palestina adalah beragama Kristen. Kenapa? Karena Natal dirayakan begitu meriah. Begitupun kalau Idul Adha atau Idul Fitri, kita akan mengira seluruh warga Palestina adalah Muslim karena dirayakan juga dengan meriah. Artinya apa? Artinya bahwa ada sebuah suku bangsa, kita nggak peduli agamanya, sedang menuju pada kepunahan akibat proses genosida yang dilakukan oleh suku bangsa lain. Dan ini terjadi tepat di depan mata para pemimpin dunia. Mata kita. Kita dari mulai, seperti gua dari mulai lahir sampai sekarang, itu terus menerus terjadi. Kadang-kadang gua mikir, gua mikir ini kayaknya satu PR kemanusiaan kita. Atau minimal gue. Kadang-kadang ada kerinduan. Gue juga rindu tuh kayak kasus apartheid di Afrika Selatan. Dulu rame-rame, tiba-tiba sekarang hilang dan menuju lebih baik. Kasus perang misalnya Irak-Iran, kasus perang Inggris-Irlandia, atau kasus perang-perang lainnya Timor-Timor misalnya. Dulu kita pernah berperang, tapi sekarang menuju pada kehidupan yang lebih baik. Seluruh dunia bergerak seolah dari sebuah hal yang negatif menuju kehidupan yang lebih baik. Kecuali satu, di Palestina. Makin lama bangsa ini makin terpojok, makin sengsara, makin kehilangan sumber kehidupan, dan makin kehilangan harapan. Karena mereka tidak punya akses ke media, akhirnya kalau mereka meminta hak mereka, meminta tanah mereka, melawan perampasan tanah mereka, merekalah justru yang dianggap sebagai perampok. Gua heran bahwa sekian lama kita bergerak, masih ada PR besar di sebuah tempat yang jauh di sana. Memang kita bisa ngomong, janganlah kita ngomong yang jauh-jauh, kita ngomong soal Indonesia saja, itu urusan yang jauh. Ya nggak apa-apa juga kalau lo berpendapat begitu. Tapi boleh dong gue sekali-sekali aja ngomong. Sialnya nih, ini paling sial menurut gue. Ketika konflik ini dipersepsikan sebagai konflik agama, maka setiap kali ada konflik, ada gerombolan para pengepul sedekah di Indonesia yang memanfaatkan konflik Palestina untuk ngocrek-ngocrek sumbangan. Boro-boro duitnya disampaikan ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya dari sebuah bangsa yang tertindas ini, justru banyak orang yang dapat rezeki, dapat duit. Kenapa? Karena para pengepul sedekah pura-puranya membela Palestina, tapi boro-boro membela. Mereka malah memanfaatkan itu untuk popularitasnya sendiri atau untuk kepentingan politiknya sendiri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena aneh. Dari yang gue baca ya, bangsa atau negara yang sampai sekarang konsisten membela atau katakanlah mendukung perjuangan bangsa Palestina itu setidaknya ada Iran, ada Suriah, ada Lebanon. Itu 3 negara. Coba lo tanya sama kelompok-kelompok yang sering minta sumbangan itu. Apa pendapatnya soal Iran? Apa pendapatnya soal Suriah? Apa pendapatnya soal Lebanon? Pasti mereka bilang Iran itu Syiah kafir. Pasti mereka bilang Bashar al-Assad itu adalah harus diruntuhkan. Kan lucu.
Mereka ngaku bela Palestina, tapi mereka memusuhi dengan sangat negara-negara yang konsisten membela Palestina. Jadi buat apa mereka ngocrek-ngocrek itu? Kan nggak mungkin sebuah bangsa bisa bebas kalau tidak ada bantuan dari bangsa yang lain. Nah itu satu hal yang menurut gua sangat menyedihkan. Dan yang menyedihkan juga karena bangsa Palestina atau perlawanan orang-orang Palestina diframe sebagai sebuah gerakan agama. Ujung-ujungnya ya, kalau ada gerakan radikal di ujung dunia yang lain, maka gerakan ini seolah-olah pengen ditempelkan kepada semangat pembebasan warga Palestina. Kasihan mereka. Gua sih ngebayangin ya, kayak udah jatuh, ketimpa tangga, kecebur di cat, terus kemudian kejedot tembok, kejatuhan bohlam. Gak ada yang nolongin lagi. Jadi itulah PR dunia kita saat ini. Seluruh dunia bergerak maju, cuma bangsa Palestina bergerak makin mundur dan makin terpojok oleh kekejaman satu bangsa yang disebut dengan Israel. Dan kita tahu Israel bukan warga asli, mereka didatangkan dari banyak tempat, sama seperti ketika Amerika mendatangkan warga Eropa ke Amerika untuk menghabisi suku-suku Indian. Dunia memang selalu dihiasi oleh pelajaran yang pahit. Tapi tentu saja sebagai manusia, gua manusia, lo manusia, kita mesti menempatkan problem kemanusiaan ini minimal sekedar menjadi perhatian kita. Iya, kita nggak bisa apa-apa. Kita bukan kayak Somad atau Adi Hidayat yang bisa ngumpulin dana untuk Palestina. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi minimal ada PR kemanusiaan yang bisa kita lihat hidup ini tetap punya PR besar untuk menyelesaikan masalah bangsa Palestina. Seperti yang tercantum dalam undang-undang kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah syarat salah satu filosofi kenapa bangsa ini berdiri. Jadi empati kita kepada warga Palestina sebetulnya adalah refleksi bahwa kita warga negara Indonesia. Gue ngomong terlalu panjang ya? Ya terserah lu sih, gue cuma pengen ngomong ngaco aja. Nggak usah dipikirin, nggak usah diapain, tapi ini cuma sekedar sharing. Gua Eko Kuntari di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.